Kasus perebutan jenazah COVID-19 kembali terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Puluhan warga menggeruduk Puskesmas Pujer dan nyaris bentrok dengan petugas keamanan. Belum tuntas kasus perebutan jenazah COVID-19 di Bondowoso, kasus serupa kembali terjadi. Perebutan jenazah kali ini terjadi di Puskesmas Pujer. Aksi dilakukan oleh keluarga dan puluhan warga asal desa pasien yang meninggal. Jenazah yang berdasarkan tes swab antigen dinyatakan reaktif, dibawa pulang oleh warga menggunakan mobil bak terbuka. Sejumlah petugas keamanan dan tenaga kesehatan berupaya menghalangi aksi ini, sehingga sempat terjadi saling dorong dengan warga. Lantaran kalah jumlah, petugas akhirnya terpaksa membiarkan warga mengambil jenazah. Almarhumah pasien ini sudah dilakukan pemeriksaan dengan rapid antigen dan hasilnya memang reaktif. Nah, ketika reaktif itulah kemudian kita bisa melakukan penanganan sebagai dan mengkategorikan sebagai pasien COVID dan ini sudah ada semua datanya. Tim Satgas COVID-19 Bondowoso segera melakukan tracing kepada warga yang terlibat dalam aksi pengambilan paksa jenazah. Sementara itu ke depannya Satgas akan menambah petugas keamanan dalam proses pemulasaran jenazah COVID-19 untuk mencegah peristiwa serupa kembali terulang. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Dan pemirsa, terkait pengambilan paksa jenazah di Bondowoso, bergabung bersama kami Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, ada Pak Irwan Bahtiar Rahmat. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore Mas Fandi. Pak Irwan, ini sudah kesekian kalinya terjadi. Sebenarnya alasan warga mengambil paksa jenazah, khususnya yang di Puskesmas Pujer ini apa Pak Irwan? Itu yang ketiga ya kejadian ini ya. Informasi yang kita dapat ada beberapa berita-berita hoax, provokator, masih banyak yang melakukan hal ini. Sehingga kami mengantisipasi dalam menangani pasien COVID ini tadi sudah saya rapatkan dengan Dinas Kesehatan supaya SOP-nya diperjelas dalam penanganan COVID ini. Pihak keluarga harus ikut menandatangani pernyataan bahwasanya pasien yang nantinya akan di treatment ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini akan kita libatkan para kepala desa, para camat, dan juga para kapolsek dan danramil. Sehingga tidak ada lagi penjemputan paksa, upaya paksa, pulang paksa, dan sebagainya. Ini yang kita lakukan pada saat rapat tadi pagi menyikapi masalah kasus yang ada di Pujer ini, Mas Fandi. Pak Irwan, kenapa baru direncanakan sekarang? Karena ini sudah kesekian kalinya seperti yang Anda katakan tadi. Kenapa tidak jauh-jauh hari petugas ini mengamankan rumah sakit atau puskesmas di sana? Sebetulnya sudah kita amankan ya. Dan pihak Bu Habibah almarhumah ini begitu masuk ke rumah sakit Logo, sudah dilakukan SOP, mereka dilakukan rapid antigen dan positif, dirujuk ke puskesmas COVID, dalam hal ini puskesmas Pujer, dan di sana dirawat sesuai dengan standar penanganan COVID. Dan ini sudah ada berita acaranya dengan pihak keluarga, dan pihak keluarga sudah menyepakati sebetulnya. Nah, akan tetapi ada berita-berita hoax yang terjadi dan juga ada provokator sehingga pihak keluarga mengambil paksa. Sudah ditelusuri kah aksi provokator ini, Pak? Provokasi ini? Nah, ini setelah kejadian ini kita dalam 1-2 hari ini akan melakukan pemanggilan. Kita sudah koordinasi dengan pihak Polres untuk melakukan penegakan hukum. Kita cari mereka, pihak keluarga juga akan dimintai keterangan dan hal ini jangan sampai terjadi lagi. Sehingga kami sudah berkirim surat dari Satgas ke pihak keluarga untuk melakukan tracing dan juga melakukan testing bagi mereka-mereka yang terlibat kemarin pada saat pengambilan paksa jenazah ini. Hasilnya apa Pak Irwan dari tracing tersebut? Kalau kita lihat ada kerumunan pada saat pengambilan jenazah secara paksa. Apakah ada warga yang positif setelah mengambil paksa jenazah tersebut? Nah, ini kita masih belum melakukan tracing karena kemarin kejadiannya.
setelah ini, setelah semuanya tenang, kami akan melakukan tracing bagi warga yang mengambil secara paksa, yang terlibat pengambilan paksa jenazah ini. Pak Irwan, pada saat kejadian sebenarnya ada jenazah yang berhasil dibawa oleh warga yang mengambil paksakah, atau sudah semuanya sudah diamankan oleh Satgas maupun pihak rumah sakit? Ya, puskesmas sudah mengamankan, tapi karena jumlahnya kalah banyak dengan masyarakat yang mengambil paksa, sehingga takut terjadi sesuatu, akhirnya ya jenazah diambil secara paksa oleh pihak keluarga. Ada berapa Pak jenazah yang diambil? Hanya satu. Akhirnya jenazah yang diambil ini tidak dimakamkan dengan protokol kesehatan, dengan protokol COVID? Tidak. Jadi kemarin yang diambil paksa ini tidak dilakukan pemakaman secara protokol COVID. Maka dari itu kami akan melakukan penegakan hukum kepada mereka-mereka yang nantinya terlibat dalam upaya paksa ini. Setelah semuanya agak reda, agak tenang. Karena masih kejadiannya kemarin, mereka masih berduka. 1-2 hari ini kita layangkan surat untuk melakukan tracing, dan juga Polres juga sudah berkoordinasi untuk melakukan penegakan hukum. Baik, Pak Irwan. Baik, Pak Irwan, semoga ini menjadi peristiwa yang terakhir di Bondowoso. Terima kasih untuk informasinya bersama kami. Pak Irwan, selamat sore.